Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Dan saya Muhammad Fatul Gufron akan menyinggung apa sih yang dinamakan dengan sebuah kurikulum. Nah, setiap insan manusia yang hidup di bumi ini tentu memerlukan pendidikan. Pendidikan untuk menuju hal-hal yang dari tidak tahu menjadi tahu, menuju hal-hal yang lebih baik tentunya. Nah, dari pendidikan sendiri tidak akan bisa terlepas yang namanya sebuah kurikulum. Dan dari kelompok kami akan menyampaikan tentang pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, fungsi kurikulum, dan kegunaan pentingnya kurikulum bagi seorang guru. Yang pertama, pengertian kurikulum. Apa sih yang disebut dengan sebuah kurikulum atau hanya sebuah ketentuan belakang? Nah, mari kita bahas secara etimologi terlebih dahulu. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, dan kurar yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti a running course or race course. Kemudian dalam bahasa Prancis, courir yang memiliki arti berlari. Dari beberapa pengertian bahasa Latin tersebut kemudian digunakan istilah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Dari secara etimologi, kita akan berlanjut pengertian kurikulum secara terminologi. Pengertian kurikulum menurut terminologi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Ada pendapat lain yang berpendapat, yaitu Profesor Dr. Haji Darkir menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas studi yang memuat di dalamnya kegiatan belajar saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi serta peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan hanya pendidikan umum saja, namun sebuah kurikulum juga terdapat dalam sebuah pendidikan agama Islam. Adapun pengertian kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam, tujuan proses pembelajaran, metode dan pendekatan serta bentuk evaluasinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana tentunya dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Putri. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Tujuan dapat membimbing dan mengarahkan setiap langkah tindakan agar selalu pada arahan yang benar dan tidak menyimpang. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Cahyolandari. Di sini saya akan menyampaikan poin selanjutnya, yakni poin C, pentingnya kurikulum bagi guru. Nah,
Dari pengertian kurikulum sendiri, yakni rencana pendidikan atau juga perencanaan dalam pembelajaran, maka tentunya kurikulum itu sangat penting bagi guru dan diketahui oleh guru. Kurikulum berperan sebagai patokan untuk mengarahkan guru atau pendidik dalam mencapai suatu tujuan nasional dari pendidikan itu sendiri. Kemudian, kurikulum juga berperan atas keberhasilan suatu guru dalam mengajar atau mendidik. Mengapa demikian? Karena dengan membuat suatu perencanaan yang matang, maka guru dapat memaksimalkan atau mematangkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga bisa menerima materi itu dengan jelas. Adapun manfaat lain dari kurikulum bagi guru, yaitu yang pertama, sebagai pedoman merancang, menjalankan, serta mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran. Kemudian membantu guru dalam memperbaiki situasi belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman untuk guru atau pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat adalah mendorong lebih kreatif dalam pelaksanaan program pendidikan. Dan yang terakhir adalah membantu menunjang pengajaran agar lebih baik. Nah, itu tadi mengapa pentingnya kurikulum bagi guru atau manfaat kurikulum bagi guru. Sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.